Bab 5311. Namun pada saat ini cahaya keemasan melintas dalam sekejap, memutar cahaya pedang yang tampaknya tajam menjadi berkeping-keping. Lu Yuxiao membeku sesaat, menatap wanita bermata emas di langit, mengerutkan kening dan berkata, "Senior, kamu?" Wanita bermata emas itu berkata dengan ringan, "Tidak ada yang boleh mengganggu kenaikan orang lain ke platform maga." Lu Yuxiao mendengar ini, otaknya berdengung dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia ingin instruksi ayah Ling Jian sebelum dia meninggal. Lu Yuxiao selalu merasa bersalah tentang ayah Ling Jian. Jika Ling Jian meninggal seperti ini, bagaimana dia bisa layak mendapatkan anugerah penyelamat hidup ayah Ling? Pupil Lu Yuxiao bergemetar dan dia berteriak histeris, "Sial, Alexei, berhenti! Kamu gila, kamu akan mati! Berhenti untukku, jika tidak acara gerbang naga akan berakhir. Aku pasti itu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Alexei tidak bergerak, bahkan kecepatan berjalan tidak berubah. Lu Yuxiao, aku hampir menangis. Saat berikutnya dia mengambil napas dalam-dalam, berbicara lagi dan berteriak pada Alexei, "Alexei, saya salah, saya percaya pada kekuatan Anda. Tolong jangan melangkah lebih jauh. Jangan khawatir, saya bersumpah dengan saya. Jantung, berhentilah sekarang. Aku berjanji tidak akan membalas dendam padamu." Dia menggigit bibirnya, matanya yang indah dipenuhi dengan penghinaan. Ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan. Merpen Ye menang. Untuk membuat Alexei berhenti, dia melakukan segalanya. Semua orang memandang Alexei dengan jijik di wajah mereka. Pada saat ini, mereka juga mengerti bahwa penjahat tercela ini mengancam Dewi Lu dengan kehidupan anak itu. Ini tidak sebagus babi. Mereka semua sudah siap. Bahkan, jika Alexei gagal naik ke panggung, dia tidak mati. Mereka akan membunuh anak ini untuk Dewi Lu. Hanya Ling Jian yang memeluk Alexei dengan erat dan tidak ada ketakutan di matanya yang besar dari awal hingga akhir. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Alexei. Tiba-tiba Alexei mengangkat kepalanya, melirik Lu Yuxiao di Rising Dragon Platform dan berkata dengan ringan, "Lu Yuxiao, apa menurutmu aku tidak bisa naik ke Rising Dragon Platform ini? Bagaimana katak di dasar sumur tahu tentang naga di atas 9 langit? Bagaimana cara melambungnya? Mereka ingin memberitahu Anda bahwa Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkan saya terlalu banyak. Di mata saya, gantri belakang ini hanyalah permainan anak-anak. Jadi apa perlunya energi spiritual? Sekarang buka matamu, lihat aku baik-baik. Apa itu Tian Jiao?" Pada saat ini, Alexei menginjak tangga Ascending Dragon Stairs dengan satu kaki. Adapun Lu Yuxiao, matanya yang indah sudah penuh dengan keputusasaan. Ling Jian tidak berdaya. Dia salah. Alexei memang bukan pembohong, tapi neurosis delosi. Anda bahkan tidak memiliki energi spiritual. Jadi Anda masih berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius. Tapi pada saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul. Mereka melihat bahwa Alexei lembut dan dia benar-benar berjalan menuju platform Shenglong langkah demi langkah. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, seperti berjalan-jalan di halaman. Ling Jian membuka matanya lebar-lebar di pelukan Alexei dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu bagaimana mungkin ada ketidaknyamanan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka terbuka lebar dan mereka sangat terkejut, sehingga mereka bahkan tidak bisa menutup mulut dan otak mereka akan meledak. Alexei benar-benar melewati beberapa gerbang naga. Bagaimana ini mungkin? Sepertinya hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Untuk bisa melewati gerbang naga tanpa aura, artinya kekuatan fisik Alexei telah melampaui batas. Binatang buas legendaris tidak memiliki tubuh yang menakutkan, kan? Bahkan Shen Yuan Taisu yang belum muncul di atas panggung memandang Alexei dan matanya sedikit berkedip. Pada saat semua orang bereaksi, Alexei sudah sepenuhnya menaiki Rising Dragon Platform. Ini sukses. Seseorang tanpa energi spiritual telah berhasil menaiki Rising Dragon Platform. Para prajurit yang hadir sangat terkejut sehingga mereka pingsan. Lu Yuxiao, dia benar-benar tercengang saat ini. Di satu sisi, dia senang bahwa Ling Jian masih hidup, dan di sisi lain, dia sarkastik dan marah karena teguran Alexei untuk dirinya sendiri. Tapi sayangnya,
Dia tidak bisa menyangkal Alexei sama sekali. Untuk sesaat, Liu Xiao mengepalkan tinjunya merasa sedih. Alexei memukul wajahnya. Ini dia katak di dalam sumur. Tapi tidak perlu banyak bicara kan? Siapa yang mengira bahwa benar-benar ada tubuh sesat di dunia ini? Pada saat yang sama, ekspresi Alexei berubah dan dia melihat ke belakang hanya untuk melihat seorang pria muda berjubah putih berjalan dari belakangnya. Semua orang terkejut lagi. Orang itu adalah Shen Yuan Taisu, putra suci Shen Yuan yang misterius dan tak terduga ini. Tidak tahu kapan dia naik panggung secara langsung. Mereka bahkan tidak melihatnya. Pada saat ini, wanita bermata emas melihat bahwa tidak ada yang terus naik ke atas panggung dan segera membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, panggungnya ada di sini." Semua orang yang telah menaiki panggung naga secara resmi berpartisipasi di gerbang naga ini. Sekarang kamu bisa memulai pertarungan antara ikan dan naga. Kamu bisa melakukannya, jangan ragu untuk menantang siapapun di Rising Dragon Stake. Tidak banyak penjahat di Rising Dragon Stake dan sekarang ada selusin orang secara keseluruhan. Setelah Alexei menaiki platform naga yang naik, tiba-tiba ekspresinya berubah dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Platform naga yang naik di bawah kakinya mengandung energi naga yang sangat kuat. Yang paling penting adalah energi naga ini adalah berhubungan dengan bagian dalam tubuhnya. Lunasnya sangat bersahabat, artinya dia bisa menyerap energi naga di Shenlong Tai. Jika dia menyerap semua energi naga, bahkan jika tidak ada energi naga, cederanya dapat memulihkan sebagian. Kejutan yang tak terduga. Segera, Alexei duduk bersila di Rising Dragon Stake dan mulai berlatih. Prajurit di bawah panggung melihat adegan ini menjadi bodoh lagi. Akankah Alexei mati tiba-tiba? Setiap kali melakukan hal yang tidak bisa dipahami ini. Untuk sementara, arogansi di atas panggung sedikit mengernyit dan Alexei tidak menghormati secara gerbang naga ini. Mereka semua di sini untuk saling belajar. Apakah hanya Anda yang berkultivasi, memandang rendah mereka? Namun, orang-orang ini tidak memiliki niat untuk menantang Alexei untuk saat ini. Bahkan jika Alexei melewati gerbang naga, menurut mereka itu adalah keberadaan di bagian bawah platform naga. Menantangnya berarti menyerahkan diri. Pada saat ini, seorang pria muda mengenakan baju besi berkilau perak tiba-tiba berdiri, menatap Lei Hailong dengan dingin dan berkata, "Lei Hailong, aku ingin menantangmu." Lei Hailong tampak kosong dan berjalan perlahan. Tiba-tiba di senter Shenlong Tai, sebuah cahaya terang melintas di mata pemuda itu dan berkata, "Baru saja adik laki-lakiku yang terluka olehmu. Aku ingin kamu membayar rasa sakitnya 10 kali lipat dan 100 kali lipat." Lei Hailong mendengar ini tetapi berkata dengan tidak sabar, "Kamu terlalu banyak omong kosong." Mendengar kata-kata itu, pemuda lapis baja perak menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Dan dengan suara rendah, pancaran lapis baja perak bersinar terang dan listrik perak menempel di sekujur tubuhnya. Tombak perak di tangannya dengan keras. Sebuah tembakan ditembakkan ke arah Lei Hailong. Di atas ujung pistol ada semacam kekuatan yang samar-samar tertinggal dan dunia tampaknya telah berubah dalam senjata ini. Pemuda ini benar-benar memahami jejak hukum. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Mungkin akan ada pertempuran besar antara pemuda ini dan Lei Hailong. Tapi saat berikutnya, Lei Hailong mengangkat tangannya dan meraih pistol langsung di tangannya. Segera dengan jentikan sosoknya, dia muncul di tubuh pemuda itu dan meninju. Kulit pemuda itu berubah dan lampu listrik pada armor perak menjadi lebih terang beberapa poin, berubah menjadi jaring petir. Tapi tinju Lei Hailong seperti isolator, mengabaikan jaring guntur dan menghantamnya ke baju besi. Ada suara retak dan armor itu langsung dihancurkan dengan retakan oleh pukulan ini. Dengan kepulan, darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu dan seluruh orang itu terbang mundur dan jatuh tepat di bawah platform Shenlong. Adegan itu sangat sunyi, satu langkah kekalahan kedua. Meskipun mereka berada di alam yang sama, Lei Hailong dan kekuatan pemuda ini jelas tidak ada level yang sama. Beberapa orang menghela napas. Ada juga kesenjangan antara pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan. Tidak masuk akal bagi kekuatan tingkat surga untuk menjadi kekuatan tingkat surga. Ling Jian sedikit terkejut saat ini. Lei Hailong baru saja meninju.
dia tidak bisa mengerti. Tetapi di antara mereka irama ritme secara misterius memberinya beberapa pencerahan. Pada saat ini, ketika dia mendengar seseorang berbicara di antara hadirin, matanya yang besar tidak berkedip. Kekuatan di laut dalam dibagi menjadi 4 tingkat, surga dan bumi, dan tingkat surga adalah kelompok kekuatan di puncak piramida di laut dalam. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan tingkat surga tidak terkalahkan. Di atas kekuatan tingkat surga, ada orang-orang dari laut dalam yang disebut keberadaan 4 tersembunyi. Mengapa 4 disembunyikan? 4 kekuatan tersembunyi adalah 4 kekuatan tersembunyi. Keempat kekuatan tersembunyi ini adalah raksasa yang benar-benar mengendalikan situasi di laut dalam. Namun, 4 kekuatan tersembunyi adalah kekuatan tersembunyi dan memiliki satu kesamaan. Dalam keadaan normal, mereka tidak ikut campur dalam perselisihan di laut dalam dan bahkan seluruh laut. 4 pembangkit tenaga listrik yang memimpin acara gerbang naga berasal dari 4 kekuatan tersembunyi ini. Mereka adalah Shen Yuan, Istana Su, Laut Raksasa, dan Istana Tianlong. Inilah yang Lu Yuxiao katakan padanya di jalan. Ling Jian memandang Lei Hailong. Ini adalah penjahat dari kekuatan tingkat surga. Dia tidak tahu berapa banyak trik yang diperlukan untuk menguasainya, untuk mengalahkannya. Selanjutnya, Tian Jiao terus menantang satu sama lain. Pada dasarnya semua orang di panggung Shenlong bertarung dengan yang lain, dan masing-masing memiliki kemenangan dan kekalahannya sendiri. Secara umum, kekuatan orang-orang di Rising Dragon Stack dibagi menjadi 3 tingkatan. 4 Tian Jiao tersembunyi tingkat pertama, Qin Tian, Long Xiaoyu, Yusura, Shen Yuan Taisu semuanya tidak kalah. Monster kekuatan tingkat surga adalah tingkat kedua. Pertarungan ikan dan naga ini tidak berarti bahwa jika Anda kalah dalam pertempuran, Anda akan pensiun. Selama Anda tidak ditembak jatuh dari Shenlong Tai, Anda memenuhi syarat untuk terus bersaing untuk memperebutkan nama Putra Naga. Tantangan ini juga dapat dianggap sebagai penghapusan Tian Jiao yang seperti pria lapis baja perak yang sedikit lebih rendah kekuatannya. Segera hanya ada 10 orang yang tersisa di atas panggung, termasuk Ling Jian, dan hanya ada 2 orang dan mereka belum menembak sampai sekarang. Kemudian Alexei dan Shen Yuan terlalu virtual. Shen Yuan terlalu lemah untuk mengambil tindakan. Dapat dimengerti bahwa dia adalah raja yang tidak bermahkota. Faktanya kali ini anak naga sudah ada di sakunya. Bahkan Tian Jiao yang juga dari Xiyin tidak mau menghadapi Shen Yuan Taisu sekarang. Bahkan jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda hanya akan mengambil tindakan setelah mengalahkan semua orang di Rising Dragon Stack dan menggunakan kemenangan yang membanggakan ini untuk menstabilkan hati Dao Anda. Jika tidak, sebelum pertempuran, mereka akan ditekan oleh kekuatan tak terlihat dari Shen Yuan Taisu. Tapi, Alexei masih seperti ular mati, terbaring tak bergerak di atas panggung. Apakah dia benar-benar menganggap tempat ini sebagai harta pelatihan? Ini membuat banyak orang tidak bisa melihatnya. Bahkan, Shen Yuan Taisu sedikit mengernyit. Pada saat ini, Lei Hailong tiba-tiba muncul di depan Alexei, menatap Alexei dengan ekspresi yang sangat dingin dan berkata, "Wah, ini Shenlong Tai, tempat di mana para perjuang berkomunikasi. Apakah kamu menganggap ini sebagai rumahmu? Masih sedang direnovasi di sini? Bagaimana dengan kultivasi? Meridian dan dentian Anda telah dihancurkan kultivasi. Tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi, Anda masih sia-sia. Saya akan memberi Anda 3 napas melawan saya, atau turun dari panggung sendiri." Menurutnya, Alexei jelas berpura-pura. Meridian Alexei terputus dan dantiannya dihancurkan. Apakah kultivasi berguna? Hanya saja, aku takut aku menghindari perang. Lei Hailong adalah idiot bela diri. Dalam pikirannya, menara naga ini suci. Seorang pengecut seperti Alexei tinggal di sini hanyalah penghinaan bagi orang-orang kuat ini. Dalam analisis terakhir, dia masih memandang rendah Alexei. Bahkan jika Alexei melewati gerbang naga, tapi pada saat ini seluruh pikiran Alexei tenggelam dalam penyerapan energi naga. Bagaimana dia bisa merawat naga laut yang ganas ini? Meskipun energi naga di Shenlong Tai kuat, itu tersembunyi cukup jelas. Jika Alexei tidak memiliki lunas, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang,
Alexei tidak berbeda dengan duduk linglung. Mata Lei Hailong dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berteriak dengan dingin. Wah, waktunya untuk 3 napas telah tiba. Haruskah kamu keluar atau haruskah aku mengirimmu ke bawah? Tapi yang mengejutkan semua orang, sampai saat ini Alexei masih tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia benar-benar berkultivasi. Melihat ini, Lei Hailong meledak menjadi marah, melonjak di dalam hatinya dan wajahnya menjadi sangat dingin. Energi spiritualnya berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi dan seluruh tubuhnya seperti harimau ganas yang siap untuk pergi, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Tepat ketika Lei Hailong hendak menembak, Ding Jian tiba-tiba berdiri di depan Alexei dan menatap Lei Hailong dengan tegas dan berkata, "Tuanku sedang berkultivasi, jangan ganggu dia." Lei Hailong melirik Ling Jian dengan ringan. Saat ini dia tidak bermaksud menahan sama sekali. Dia menghela napas dan semacam sajak yang mendominasi melonjak di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ingin menyapu semua yang berdiri di depannya. Melihat ini, ekspresi Lu Yuxiao berubah dan pedang tiba-tiba melesat keluar. Irama pedang misterius seperti embusan angin menyapu Lei Hailong. Melihat ini, Lei Hailong yang menyerang Alexei, ekspresinya berubah dan dia berteriak keras. Tinju Tuan berbentuk harimau. Raungan harimau bergema di Pulau Longmen dan ada sistem tulang ekstra di kepalan tangan Lei Hailong. Tinju ditinju dengan keras dibanting ke arah pedang Qi Lu Yuxiao. Cetakan tinju berbentuk harimau yang hidup menghantam angin kencang pedang Qi dan membanting dengan keras. Dengan ledakan keras, serangan di kedua sisi menghilang tanpa terlihat. Sepertinya mereka terbagi rata. Tapi tiba-tiba ada suara gemercing di lengan Lei Hailong. Sejumlah besar darah menyambur keluar dan ada luka pedang yang terlihat jauh di dalam tulang. Lei Hailong melihat luka pedang di lengannya dengan ekspresi jelek dan berkata, "Lu Yuxiao, apakah kamu akan memblokirku?" Lu Yuxiao memandang Lei Hailong dengan dingin dan berkata, "Kamu dapat membunuh Alexei yang bermarga ini sesukamu. Tapi jika kamu menyentuh salah satu rambutnya gadis itu, aku ingin kamu mati." Mata Lei Hailong langsung menjadi jahat dan tepat ketika suasana antara kedua belah pihak akan meledak, suara laki-laki samar ini terdengar di panggung naga. "Apakah kamu yang ingin menyakiti muridku?"